Ini sudah bersama dengan kami Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Halo, selamat sore Pak Halo Mbak Budi, Nina, apa apa kabar? kabar? Baik, Baik, terima baik. kasih Pak Budi. Oke, ini bicara soal yang general dulu Pak. Kalau melihat tahun 2022 ada sejumlah tantangan, tentu saja begitu. Kalau kita bisa melihat pandemi ini sudah bisa dikatakan puncaknya sudah berakhir. Jadi mobilitas masyarakat juga sudah cukup tinggi. Menjelang periode Nataru ini kan masyarakat memang dikatakan sudah mulai melakukan mobilitas juga begitu Pak ke berbagai daerah. Bagaimana kesiapan dari Kementerian Perhubungan dan juga pengawasannya? Ya, Mbak Nina benar sekali. Pertanyaan itu sangat aktual dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, kami sebenarnya di bawah koordinasi Menteri PMK mendapatkan mandat untuk mengatur Nataru kali ini. Bapak Presiden hanya memberikan satu arahan ya relatif singkat ya. Pokoknya berikanlah kebahagiaan untuk masyarakat untuk Nataru itu. Dan kita nggak ada nyekat-nyekat di jalan lagi, paling peduli lindungan yang digunakan ya. Nah, dengan itu kita mengadakan rakor. Jadi semua KL kita undang apa yang menjadikan rekomendasi kita. Kita 2 putaran dengan Pak Menko PMK, habis itu saya yang memimpin, dan apa yang kita rekomendasikan kita untuk darat itu kita berikan pada polisi, dalam hal ini Kakor Lantas. Jadi yang di jalan mau menentukan kontraflow atau one way itu nanti Kakor Lantas. Ya, kedua angkutan-angkutan yang lain. Yang favorit kan udara. Udara memang kita upayakan kapasitasnya naik. Tetapi itu tidak serta-merta karena memang jumlah daripada aircraft kita kan terbatas. Nah, oleh karenanya yang bisa kita lakukan adalah membuat policy bahwa diberikan kemudahan agar waktu terbang itu lebih banyak dengan membuka bandara-bandara. Lalu laut kami sendiri yang menangani. Kita juga menghimbau atau menugaskan kapal-kapal negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi overall yang paling penting sekarang ini, karena cuaca ekstrim itu yang memayungi semuanya. Tadi saya rapat dengan BMKG, BNPB, juga dengan BRIN, menyatukan pendapat bagaimana menghadapi cuaca ekstrim ini. Nah, itu adalah garis besar yang kita persiapkan. Nah, insya Allah nanti apa yang dilakukan oleh teman-teman di darat itu oleh polisi, nanti udara kita lakukan bersama-sama operator dan juga laut dan kereta api. Oke, baik. Kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri Pak, melihat ramalan cuaca yang menyatakan ada kemungkinan terjadi cuaca ekstrim dari sejumlah pihak, apa arahan yang disampaikan kepada masyarakat? Jadi arahan yang pertama adalah kami menghimbau bersama-sama Korlantas. Jadi para warga kalau mau mudik ya pikir-pikir dulu apakah itu penting apa enggak gitu. Tapi memang kita lihat dari data tetap naik ya. Nah, itu satu upaya yang kita sampaikan. Dan biasa media itu didengar gitu ya. Tapi sekarang ini relatif kurang didengar karena memang pengen banget ya. Untung aja nggak macet. Nah, yang kedua, kami berkoordinasi dengan stakeholder. Baru tadi jam 11 saya rapat dengan stakeholder dan juga semua operator. AP1, AP2, terus KAI, Pelindo, semua kita undang di situ. Dari pembahasan tadi, satu rekomendasi dari baik BMKG maupun BRIN bahwa memang ada cuaca ekstrim. Dan itu dilakukan bertahap. Waktu tanggal 25-26 sebelumnya. Nah, hari ini menentukan untuk besok. Pak Suharyanto, Pak Letjen Suharyanto minta saya untuk komunikasi dengan gubernur. Tadi saya sudah telepon dengan PLT Gubernur DKI, Gubernur Jabar, dan Gubernur Jawa Tengah
untuk menyatakan ada bahaya hujan yang berlebihan. Nah, surat kepada BNPB, baru BNPB mengadakan upaya rekayasa hujan. Tentu teknis yang lebih tahu nanti Pak Kepala BNPB dan juga MKG. Sekarang ini sebenarnya sudah dilakukan untuk Jabodetabek. Ada yang dibikin hujan di selatan, ada yang di utara, sehingga volume air yang harus dipikul oleh DKI itu tidak besar. Tadi secara khusus Kepala BMKG juga menyampaikan, yang paling bahaya itu adalah DKI sama Jabar. Mengapa? Volumenya banyak. Apa yang terjadi di Jawa Barat itu sudah melampaui batas akomodasi untuk suatu tekanan air di situ. Jadi mudah banjir. Jawa Tengah ke Jawa Timur lebih aman. Jadi makanya saya telepon 3 ya, dan itu diiyakan semua akan dilakukan. Mungkin hari ini atau besok pagi itu dilakukan rekayasa hujan oleh PNBP. Saya gembira bahwa kami itu relatif kompak lah. Kementerian Perhubungan, Korlantas, TNI, Jasa Marga, Jasa Raja itu kompak itu. Kemarin saya ke Korlantas melakukan satu vikon. Kita pinpoint beberapa daerah yang kritikal. Satu Toba, ya karena ada ferry di situ. Ya, yang kedua Lampung Selatan. Yang ketiga Subang, karena di perlintasan itu. Yang keempat itu adalah Semarang. Yang kelima Jogja. Yang keenam itu Banyuwangi. Yang ketujuh adalah Badung. Jadi Kapolres kita ajak ngobrol. Apa yang kamu rencanakan? Nah di situ saya, Pak Dirjen Darat, Pak Kakor Lantas dan Jasa Raja bertanya pada mereka. Apa yang mereka lakukan. Nah, sehingga ini bisa didengar oleh Kapolres yang lain. Oke, baik. Nah, itu tadi cukup menarik yang sudah disebutkan oleh Pak Budi, hal-hal yang dipersiapkan untuk menanggulangi dan juga mempersiapkan menghadapi cuaca ekstrim ini. Tapi itu kan highlight-nya adalah di jalur darat dan juga mungkin melibatkan laut sedikit begitu ya Pak. Kalau jalur udara ini kan juga tentu saja berpengaruh karena cuaca ekstrim. Bagaimana Pak Saya Budi? sebelumnya ngomong ASDP dulu. Penyeberangan. Ini juga krusial. Jadi kita sudah bilang sama teman-teman di ASDP, satu, kalau cuaca ekstrim kalian harus lakukan, dan ini minta tolong teman-teman media dan CNBC menginformasikan. Kalau memang ekstrim, jangan jalan. Atau dia lebih dari normal, truk-truk nggak boleh masuk. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi mereka harus intent melakukan koordinasi. Kereta api relatif aman lah ya, kecuali longsoran gitu. Nah udara ini adalah kritikal sebenarnya. Satu itu kapasitas, yang kedua terutama Jakarta dan Bali. Minggu lalu kita sedikit terganggu bahwa dari Jakarta Bali nggak bisa mendarat. Dia balik ke Jakarta. Karena orang Jakarta, jadi penerbangan nggak mau ambil risiko. Kalau ke Jogja kan nginepin. Tapi kalau ke sini pulang ke rumah kan, dia balik ke sini gitu. Tapi itu rugi gitu ya. Nah, oleh karenanya sebaliknya ke Jakarta juga gitu. Saya bilang sama teman-teman, terutama AP1 dan AP2. Pokoknya lakukan yang tegas di awal. Jangan biarkan itu berisiko gitu. Jadi kalau ada satu proyeksi bahwa situasi Bali tidak memungkinkan, jangan berangkat, delay saja gitu. Nah ini memang tidak mengenakan, tapi saya dengar juga pendapat mereka lebih menghormati delay daripada mereka harus terbang ke Bali dan balik lagi. Dan operator kan rugi tuh, bahan bakarnya bolak balik, nggak ada penumpang. Nah itu saya minta AP2, AP1 juga operator penerbangan menerapkan kondisi yang konservatif ya. Laut juga demikian. Laut itu kemarin kejadian di Karimun Jawa ya.
kapal kecil yang biasanya nggak bisa. Sehingga kapal yang besar yang lain kita terapin di sana. Nah makanya juga SPB, surat perintah berlayaran, itu kita lakukan secara konservatif. Kalau saja nggak mungkin, jangan berangkatin apapun itu. Nah ini juga kita minta toleransi dari para mereka yang mau melakukan perjalanan. Kalau kita melakukan delay itu, please silahkan mengikuti itu. Karena kalau nggak diikuti, ini bisa merugikan semua pihak. Terutama kalau alasannya adalah karena cuaca ekstrim, karena bersangkutan dengan keselamatan ya Pak. Mereka kan nggak tahu. Tapi kalau kita sampaikan dari awal, mungkin ini bisa menjadi satu hal yang baik agar mereka itu mentaati. Karena ini bukan ngancem gitu. Faktanya sudah ada kejadian-kejadian. Ya Karimun sebagai satu contoh kan, kita harus memindahkan penumpang yang tadinya pakai kapal kecil, kita harus datangkan. Itu satu contoh yang baik yang untuk kita lakukan.